Dok, kemarin kan saya habis melahirkan, tapi perut saya masih besar nih dok. Kasih tipsnya dong dok, biar perut saya kecil lagi. Hai teman-teman semua, ketemu lagi di channel Investasi Kesehatan. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe ya, supaya kami tambah semangat untuk membuat video-video selanjutnya yang penuh ilmu dan mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas materinya. Salam sehat sampai tua. Cekidot. Jadi ibu ini kan baru melahirkan. Nah, perutnya masih besar, ya pasti karena tadinya perutnya besar, ada isinya bayi. Sekarang bayinya udah lahir, tidak ada isinya. Proses mengecilnya perut ini butuh waktu, butuh proses. Tidak sekonyong-konyong, instan, tiba-tiba ibu habis lahir, kemudian perutnya jadi kecil. Nah, tidak seperti mitos di masyarakat bahwa dengan kita menggunakan stagen atau kita menggunakan korset atau gurita, perut kita akan menjadi kecil. Nah, kita harus latihan. Latihan yang paling mudah dan ringan yang bisa kita lakukan adalah dengan senam nifas. Jadi, senam nifas di sini dilakukan mulai hari pertama ibu selesai melahirkan sampai hari ke-10. Nah, tujuannya apa? Mengembalikan kekuatan otot supaya otot-otot badan dan ibunya secara jasmani pulih kondisi fisiknya. Meskipun belum seperti semula, paling tidak mendekati seperti semula. Manfaat melakukan senam nifas. Yang pertama adalah mengembalikan kekuatan otot-otot badan. Yang kedua adalah untuk memperlancar baik buang air besar maupun buang air kecil. Dan ketiga, dengan mengembalikan kekuatan otot dan sebagainya ini, maka ibu setelah melahirkan akan menjadi lebih sehat. Yang sering jadi pertanyaan adalah, apakah ada kontraindikasi pada senam nifas? Jawabannya adalah ada, tetapi yang penting konsultasikan dengan dokter Anda, apakah Anda boleh melakukan senam nifas atau tidak. Dan pada orang yang melahirkan dengan sesar, wanita yang melahirkan dengan sesar, itu kita boleh senam nifas dengan intensitas yang lebih terbatas. Nah, cara untuk melakukan senam nifas ini, satu, ya, tubuh tidur terlentang, lakukan pernafasan perut. Pernafasan perut itu caranya adalah dengan menarik nafas melalui hidung, kembungkan perut, tahan selama 5-8 detik, kemudian buang nafasnya dengan menarik otot perut. Lakukan gerakan ini 5-8 kali. Tetapi kalau misalnya Anda bisa melakukan lebih, juga tidak ada masalah. Dua, tubuh tidur terlentang. Kedua tangan dibuka lebar ke samping, sejajar dengan bahu. Kemudian pertemukan kedua tangan tepat di atas muka. Lakukan 5-8 kali. Posisi tubuh terlentang, posisi tangan di samping badan, kedua kaki ditekuk, lutut dengan lutut menghadap ke atas, kemudian angkat pantat setinggi yang Anda bisa, tahan 3-5 detik, kemudian taruh. Ulangi gerakan ini 5-8 kali. 4. Posisi terlentang dengan lutut ditekuk, kemudian kita angkat kepala seolah hendak mencium lutut. Kemudian taruh kembali kepala di lantai. Ulangi selama 5-8 kali. 5. Posisi terlentang, kaki lurus diangkat ke atas, tangan kanan menyentuh lutut kiri, lalu tangan menyentuh
lutut kanan secara bergantian. Lakukan gerakan ini sebanyak 5-8 kali. 6. Posisi tidur terlentang dengan kaki lurus. Kemudian lutut kiri dan kanan secara bergantian ditekuk ke arah perut. Lakukan gerakan ini 5-8 kali. Tujuh. Posisi tidur terlentang dengan kaki lurus, lalu kaki dibuka ke samping dan diputar ke arah luar secara bergantian kiri dan kanan. Lakukan sebanyak 5-8 kali. Gerakan 8-10 ini kita lakukan pada hari 8-10. Jadi tidur terlentang dengan kaki lurus, lakukan sit up dengan kedua telapak tangan diletakkan di tengkuk. Lakukan gerakan ini 5-10 kali, dan jika sudah merasa mampu melakukannya lebih banyak, lakukan lebih banyak. Nah, pasti timbul pertanyaan, kalau gitu setelah dilakukan senam hamil selama 10 hari, kemudian apakah kita langsung perutnya kurus? Jawabannya ya belum tentu. Karena semuanya seperti yang kita bilang dari awal, semuanya butuh proses. Dan ini tidak saklek bahwa ini hanya dilakukan gerakan 5-8 kali. Tidak saklek seperti itu, tapi lakukanlah ini berulang-ulang. Dan kemudian setelah 10 hari apakah cukup? Tidak. Lakukanlah itu terus sampai perut Anda mengecil dan tubuh Anda menjadi bugar kembali. Bahkan kalau misalnya setelah 10 hari Anda mau melakukan aerobik dan yoga atau apapun olahraga yang lain, dipersilahkan. Oh, ternyata sesimpel itu ya, Dok. Kayaknya aku langsung cus praktekin deh. Gimana teman-teman? Sudah pada mengerti apa belum? Nah, kalau udah pada ngerti, jangan lupa untuk di like ya. Dan share link ini ke sebanyak mungkin media sosial supaya makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari menonton video ini. Nah, bagi yang belum ngerti atau ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan dan komen Anda di kolom komentar. Oke, salam sehat, sampai tua.